Oke, fungsi manajemen. Fungsi manajemen apa aja? Satu, planning, organizing, actuating itu pelaksanaan ya. Tapi di DHBH itu mau tak tambahin, actuating itu sama dengan action ya, atau administration. Kan asma tuh ya, administrasi pencatatan, accounting penghitungan. Jadi actuating di situ ada actuating itu pelaksanaan ya, ada administrasi pencatatan. Misalnya Mas Reza sudah mulai belajar mencatat, semua transaksi kan dicatat di BIJOS, ada perhitungan, menghitung, sudah terlibat. Itu jangan dianggap sepele. Menghitung itu tidak semua orang mau, Mas. Tidak semua orang bisa. Kadang-kadang suka gitu, padahal itu ilmu. Ya, itu actuating. Kemudian yang keempat adalah controlling. Kontrolnya seperti apa? Nah, misalnya ada kasus tadinya SDM berangkat seenaknya. Berangkat jam 12. Jam 1 baru berangkat. Jam 3 baru berangkat. Ya kan repot kita. Kalau seperti itu nggak ada aturan, repot. Yang ngelola tuh repot. Kecuali Bapak di sini mungkin full gitu ya, mungkin agak kewat seperti apa. Bapak nggak mau itu karena pengaruh Bapak. Bapak mau mereka itu semua ikuti SOP, aturan yang bisa dilaksanakan siapa saja. Jadi tidak harus ada Bapak, cukup Batazah, cukup Mas Reza, cukup Mas Pram, cukup semua mereka menguasai, ngerti itu aturannya. Aturannya gimana? Tahu nggak aturannya? Kita sudah banyak nih yang tadinya penghasilannya kayak Mas Harsono, dulu tuh uang hadirnya 25.000 ya? 22, sekarang udah dinaikkan 30.000, sama dengan kamu yang baru. Artinya, tapi kita mau menentukan nih, kalau terlambat kena penalti, mereka keberatan harus dinaikkan. Kita ada biaya tinggi nih, biaya menaikkan ada 3 orang, ada 5 orang malah, Tazah, Abu, Gunur, Pak Harsono, Bu Siti. 5 orang. Tapi yang benar-benar disungguh-sungguh. Gak apa-apa. Nah ini kan buat internal aja nih. Nah, ini pentingnya. Ini Bapak kenapa merekam ya, supaya kamu bisa belajar. Jadi nggak lupa. Jadi oh gini, bagaimana cara menerapkan fungsi manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Tahu. Kadang-kadang kita melaksanakan tapi nggak ngerti teorinya, ya kan gitu. Oh ternyata ini masuk pengorganisasian ya, kan gitu. Kita punya perencanaan nih, kita atur SDM supaya nanti SDM itu punya ketertiban katakanlah. Ini planningnya gitu, perencanaannya begitu. Kita bikinlah perencanaan kan, kayak kita susun perencanaan. Oke, sekarang kita organisasinya gimana pengorganisasian? Bikin SOP-nya, aturannya begini-begini. Itu kan pengorganisasian. Nah, itu diterapkan. Batasnya, maaf ya, aku terlambat 5 menit. Nggak ada maaf. Mau hujan, mau apa, ada aturannya. Yang terlambat kena penalti. Begitu jam 10 ya tidak dapat apa-apa, tidak dapat uang 7M. Itu udah aturannya, jadi tidak nggak apa-apa saya nggak dapat 7M tapi saya masih bisa nangani. Enggak juga, ada aturannya kalau berangkat lebih jam 11 ya berarti nggak dapat nangani. Jam 12. Paham nggak aturan itu, tahu nggak? Saya supaya tahu, supaya nanti ketika buka cabang ngerti aturannya. Jadi jam 7
yang tadinya tidak mendapat apa-apa, yang di luar gini, saya kan nggak tinggal di situ, kalian kan punya manfaat di situ, tinggal di situ, bersih dong, ya kan? Yang di dalam asem, yang di luar enak ya, datang seenaknya, nggak ikut bersih, nggak ikut persiapan. Nah, kita bikin aturan sekarang, yang ikut bersih dapat kompensasi, dapat apresiasi lah gitu ya. Jadi artinya standar dinaikkan nih jadi 30, 7M jadi 30. Yang tadinya 7M itu harus semua, tapi memang harus semua, tetap harus dikondisikan di Bicos. Ya, jadi sekarang kalau jam 7 dapat, mau kerja jam 8, jam 6 juga nggak masalah. Masa mau mulai kerja jam 6? Boleh aja. Dulunya kan semuanya di perbaikan dan sebagainya dapat uang, digantikan dengan itu. Saya mau ngecat, ya kalau bisa pagi-pagi jam-jam itu. Jadi jam kerja fokus jam kerja. Saya mau kerja, mau ngecat nih dari jam pagi atau sebelum maksudnya malam-malam, ya nggak apa-apa. Nah, Reza sekarang berjam-jam kamu jemur itu ya. Itu masuk mana tuh Pak? Kalau secara kamu masukkan secara teori, pasti kamu udah punya perencanaan nih. Jam 5 aku harus sudah mulai kerja, ya kan? Kan udah planning dulu nih. Mengorganisasinya gimana? Saya harus bangun pagi nih, saya harus jangan tidur malam-malam deh, kan begitu. Ini mengorganisasinya kan begitu. Secara pribadi, saya jangan tidur malam dong, jam 11 harus sudah tidur misalnya. Dia orang begitu jam 5 sama kerja, action kan itu. Itu kalau dalam 7M masuknya apa? Optimalisasi kan, optimalisasi pendapatan dong. Yang tadinya kalau jam 5 saya masih tidur, saya nggak dapat uang nih. Saya jam 5 sudah kerja, ada optimalisasi pendapatan. Pokoknya jangan pernah ngomong capek. Kita larang anakku tuh pas optik Alphard apa itu nggak boleh ngomong capek dari dulu, tak latih. Itu belum apa-apa, capek itu belum apa-apa, belum seberapa gitu maksudnya. Di luar banyak yang lebih capek, yang parah banget tuh. Kita kerja apa sih? Kerjanya mikir. Memang lebih capek, tapi dalam pengertian ini jangan pernah ngomong capek. Nah itu maksudnya. Jadi kita punya planning, pengorganisasian. Jam 7 mulai kerja, jam 8 sampai jam 9 kita manfaatkan ini untuk ini. Untuk berdoa. Untuk persiapan mereka supaya nanti punya kemampuan. Jam 9 kita diklat, dapat duit terus kan? Kalau nggak ada pasien, diklat ayo. Perusahaan mau mengeluarkan dana itu. Karena perusahaan harus bersedia untuk apa? Supaya orang-orangnya orang pintar. Kalau perusahaan dikelola sama orang-orang pintar, enak. Paham ya? Tasnya akan lebih enak ketika orang paham. Kalau orang yang sudah diklat nggak menguasai ya repot. Makanya diklat semua. Meetingnya nggak kayak dulu tuh sebulan sekali, tapi kayaknya kosong hasilnya. Sekarang lebih baik bertiga kayak gini. Jadi ada planning, organizing, evaluating, controlling. Lah kontrolnya itu bentuk laporan, makanya Bapak kepengen Reza tiap akhir bulan dia bikin kontrol, bikin pelaporan. Laporannya apa misalnya? Bicos dapat berapa sebulan? Dari internal berapa, eksternal berapa? Dilatih ke situ untuk apa? Bukan membebani supaya pinter. Kamu juga kontrol. Saya mendapat
Ini berapa nih sebulan nih? Dari kamu saya dapat berapa? Dari tip dapat berapa? Sama tulis. Buat kamu sendiri. Wah, tip saya berapa tipnya? Ja. Dari pasien. Eh? Ada yang kasih kembalian ya? Kembalian berjos. Apa? Enggak, dari terapi. Habis bekam misalnya. Kalau itu saya kalau tip saya nggak catat tapi saya masukin celengan. Cuma kan itu Dievaluasi. Yang pertama, kalau SOP-nya nerima tip apa? Kamu pertama tuh baca alhamdulillahirabbil alamin, barakallah Pak. Orangnya didoakan. Makasih ya Pak. Ya, itu aja tuh. Kalau belum, sama hajar lagi. Habis sholat saya harus ngamal kayak ayat 1000 dinar. Genjot. Kamu bisa dipelajari. Ini orang nggak kasih tip. Tarik nih biar ngasih tip. Dari mana? Dari komunikasi, dari pelayanan yang bagus. Itu ada kontrolnya, maksudnya gini. Ada planning, ada organizing, ada activating, administration, ya kan, accounting, dicatat, accounting dicatat, dihitung, dilaksanakan, dicatat dan dihitung, ya kan, terus dikontrol. 1 bulan nih, wah, alhamdulillah nih bulan ini saya bisa bantu orang tua 3 juta, saya bisa bantu, bisa nyalengin 500.000. Misalnya begitu, dicatat, administration, mencatat itu penting. Makanya kan di administrasi juga gitu, sedekah itu, oh sedekah kita baru sedikit nih, kan gitu. Pengeluaran saya pendapatan sekian, saya gini, pendapatan 100 juta, dikeluarkannya baru berapa? Nggak sesuai, berarti kita harus keluarkan. Itu pendapatan misalnya 3 juta. Oh, saya pelit banget sama orang-orang yang lewat misalnya. Kenapa harus pelit? Oh, saya dapat tips sekian. Sebulan dapat cuma 500.000 ya, coba kita keluarkan lah. Pasti biasanya ya Bapak pelajari itu, tips tambah-tambah begitu. Ini berbagi pengetahuan aja. Jadi Bapak ingin kalian tuh punya masa depan yang bagus. Di sini jangan asal-asalan gitu. Ayo kita bareng-bareng berikhtiar supaya ekonomi kita bagus. Kan saling mempengaruhi nih. Begitu Taza punya kemampuan mempengaruhi mendatangkan pasien, pengaruhnya di mana? Ke yang lain. Pasien ditangani sama terapis. Terapis ketika komunikasi bagus, orangnya bisa ngajak teman lagi, efeknya di Taza juga, di perusahaan. Kan begitu timbal baliknya. Ini kita harus bayangin itu. Makanya konsep manajerial itu berdasarkan spiritualitas. Yuk kita doa bersama. Di DHB seperti itu maksudnya, Mas. Paham ya maksudnya? Yuk kita doa bersama, kita tiap pagi ngaji yo bareng-bareng untuk kita sendiri. Sudah difasilitasi, digerakkan. Jadi kalau misalnya Bapak tidak bisa hadir, ya kayak tadi, Taza, Ustaz, nanti gantian latihan memimpin siapa. Walaupun memimpin menghafal itu nggak gampang loh. Kalau nggak biasa, kalau udah biasa nanti akan pintar. Akan tergerak orang-orang jadi pintar. Kira-kira begitu. Jadi gambaran secara menyeluruh itu. Jadi kita akan menyusun ulang. Satu, perencanaan kita mau seperti apa. Targetnya satu, mendatangkan pasien menjadi 900 per bulan atau rata-rata menjadi 30. Itu target pendapatan kita menjadi dari 125 menjadi 150. Kira-kira begitu.
Nah, sekarang kalau 125 juta dibagi 700 berapa? Kamu bisa hitung nggak? Rata-rata pasien datang sini ngasih uang berapa? 125 dibagi 700. Nah, 0,17. 125 juta dong. Oh iya. Gimana sih? 178 Itu berarti pasien rata-rata bertransaksi 178 ribu. 178 ribu berarti apa? bisa biji syaraf itu 175 sih. Bekam paling ya, bekam tambah pijit gitu kan ya. Bekam 33 itu 198. Nah, itu kita tingkatkan. Sekarang kalau tingkatkan 150 kalikan 900 berapa? Dibagi 900. 150 Kan itu 178. Kalikan 900 berapa? kali 900 135. 135. Nah, itu. Jadi kalau kita terpenuhi 135 juta, rata-rata masih sama itu. Tapi kita tingkatkan. Jangan 178, ya kan? Kita tingkatkan menjadi 200 misalnya. Kalau 200 kalikan pasiennya 900 berapa? 180. Kebayang ya? Kebayang perencanaan tuh. Ayo kita ikhtiar. Yang penting kita punya perencanaan, punya planning, terus kita usaha meningkatkan. Masalah tercapainya itu nanti kita evaluasi gitu judulnya. Kita berjuang dulu. Masalah hasil kita evaluasi. Kenapa tidak berhasil? Yuk kita tingkatkan. Oh, kita genjot lagi misalnya di iklannya, di marketing mix misalnya. Itu pasang iklan deh. Sekarang tiap pagi di-upload. Ini baru mulai upload nih. Hari saya nyuting itu di-upload terus, kita genjot. Cuman masukin ke Google Map. Misalnya gini. Tiap pagi kita ketika berdoa dibaca lagi sholawat syifa. Nanti kita sampaikan bahwa dari pagi kita sudah mulai berdoa supaya orang yang datang sini yang mau terapi disehatkan. Sholawat bil qulub. Ya tadi apa? Sholawat apa? Bil qulub kan? Sholawat bil qulub. Bil qulubi wa dawaiya wa afiyat abdan wa shifaiya wa nurul absar. Itu maksudnya kita tetap diberikan kesehatan. Orang yang datang berobat ke sini juga menjadi sehat. Oke, sekarang Bapak sudah hampir 1 jam ngomong. Sekarang Bapak ingin dari Tazah dulu deh. Apa perencanaannya seperti apa? Kita bikin judulnya perencanaan nih, planning. Dikaitannya dengan DHBH. Kita tadi sudah punya planningnya. 1, meningkatkan omset penjualan. Ya. Dari 125 menjadi 150. Mudah-mudahan tercapainya misalnya 135 ya nggak apa-apa, syukur kan gitu. Yang penting itu kita ada program itu. Caranya dengan apa? Meningkatkan pelayanan, mengajak orang-orang untuk ngambil terapi lebih banyak kan gitu. Coba dah, apa saja mau dilaksanakan? Untuk marketing ya Pak. Ya. Ini kan HP-nya baru kemarin ke tesakan biasa 1 bulan sekali atau kadang 2 itu WA bulanan. Cuman ini kurang tahu ya Kak, kenapa pas waktu masih HP yang lama itu kan lemotnya luar biasa ya, lemot banget. Dan nggak bisa pesan siaran lagi. Biasanya bulan sebelumnya itu masih bisa. Cuman kata saya masih nggak langsung sekaligus karena takutnya dapat laporan spam, nanti keblokir WA-nya. Kalau buat pasien yang risih mungkin itu pasti laporin kayak pas waktu kasusnya di Bijos itu kan keblokir WA-nya gara-gara spam. Yeah. Jadi Tazah nggak setiap hari, jadi paling kayak 15 siaran itu antara huruf A nyampe G mungkin 15 siaran. Nah ini kayak gini lagi, pindah HP, Mas Alfat kan daftarinnya pakai WA Business, sama sekali nggak bisa buat pesan
siaran kayak gini. Akun ini tidak bisa membuat atau mengirim siaran bisnis di WhatsApp. Jadi ada terkendala di situ. Dan kalau misal pakai WA biasa itu terbatas, hanya 35 pesan siaran aja. Ini Tasya semalam sama Ustadz baru mindahin lagi dari WA Business ke WA biasa jadinya Pak. Oh, kenapa? Nggak bisa WA Business, nggak bisa ngirim pesan siaran. Ya cari-cari, kan kita kan usaha, kita kan bisnis, pasti ada jalan lain. Jangan dipindah ke biasa dong, kita bisnis, HP bisnis. Soalnya ini bisa ini, pas waktu bisnis bisa. Begini caranya, cara berpikirnya gini. Berarti ada fasilitas apa yang bisa di jalan, udah komunikasi sama Alphard belum? Kalau ini belum. Ayo kita komunikasi dulu. Paling pas waktu Shopee aja, Shopee udah bisa. Coba diceritakan kasusnya kayak gitu. Diceritakan Mas Alphard. Itu namanya menurun kualitasnya. Kan kita bisa misalnya, oh untuk WA kita bisa sewa. Sewa apa? Ya sewa pasti ada. Harus bayar berapa supaya nanti bisa terkirim semua. Paham nggak maksudnya? Pasti ada Tas. HP bisnis itu memang untuk bisnis sudah disiapkan. Pasti perusahaan punya cara gitu loh. Misalnya pas waktu bilang ini karena spam kata Polsek tuh berarti itu ada yang laporin orangnya apa pasien kan emang kalau misal ada yang nggak tahu tiba-tiba ngirim gitu pasti kan tuh kayak ada laporin mungkin spam gitu jadinya takutnya kan WA-nya yang Bisa coba kasih tahu Mas Alphard, kasih tahu sampaikan voice note tidak. Sekarang sampaikan voice note di grup apa Mas Alphard, di grup apa Mas Alphard? WA-nya baru ya. Mas Alphard ada di grup. Kenapa Mas Alphard? Karena kan lagi dipelajari juga biar terlibat maksudnya Mas Alphard di DHBH. Jadi itu di bagian apa? Di promotion ya, judulnya promotion nih, di produk tuh promotion. Iya pas waktu ngirim status juga ternyata masih sama kayak di HP sebelumnya. Tadi juga udah konfirmasi sama Mas Alphard karena Mas Alphard mungkin karena kontak yang kebanyakan mungkin ini kan ada hampir mau 15.000 kalau yang di WhatsApp-nya sekitar udah kayak 12.000-an. Tapi kan di Google itu kan datanya, datanya di Google kan? Iya masuk ke Google. Cuman lomotnya itu kadang biasanya kirim jam 8, jam 10 kekirimnya kadang jam 10, jam 11. Oke coba sekarang cari tahu di Google ya, buka Google cara mengirim WA pada pelanggan dalam jumlah banyak, ditulis cara mengirim WA kepada pelanggan dalam jumlah ribuan katakanlah. Udah belum? Buka des. Apa dia etisnya? Ribuan pesan ya? Ribuan pesan. Ribuan kontak. Ribuan kontak. Pesan mas ribuan kontak. Banyak banget. Masih lama. 25 sama. Ada nggak? 256 Pak. 256. Cara gitu maksudnya caranya. Kita harus beli apa gitu. Mungkin ada yang berbayar gitu loh. Grup mana ya Mas Alphard ya? Mas Alphard di grup mana ya? Nomornya baru ya Mas Alphard? Masa? Pas itu tes ceritanya nomornya baru. Nomornya. Apa di grup rumah coba aja? Ada nggak Mas Alphard?